أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Berdoalah ketika hujan deras. Ada doa yang bisa diamalkan ketika hujan deras, dan perlu dipahami, bisa saja hujan deras atau lebat tersebut adalah musibah dengan banjir besar atau banjir bandang. Akhirnya, itu menjadi sebuah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam sebuah cerita turunnya hujan lebat di masa Nabi Muhammad SAW. Dari Anas bin Malik, beliau menceritakan ada seorang laki-laki memasuki masjid pada hari Jumat melalui arah Darul Qaddah. Kemudian, ketika Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah, Rasulullah SAW kemudian menghadap kiblat sambil berdiri. Kemudian, laki-laki tadi pun berkata, "Wahai Rasulullah, ternak kami telah banyak yang mati dan kami pun sulit melakukan perjalanan karena tidak ada pakan untuk unta. Mohonlah pada Allah agar menurunkan hujan kepada kami." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, lalu beliau pun berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami." Anas mengatakan, "Demi Allah, ketika itu kami sama sekali belum melihat mendung dan gumpalan awan di langit. Dan di antara kami dan Gunung Sal'i tidak ada satupun rumah. Kemudian tiba-tiba muncullah mendung tersebut. Kemudian memenuhi langit, menyebar dan turunlah hujan. Demi Allah, setelah itu kami pun tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian, ketika Jumat berikutnya, ada seorang laki-laki masuk melalui pintu Darul Qaddah. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiri dan berkhutbah. Kemudian laki-laki tersebut berdiri dan menghadap beliau atau Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sekarang ternak kami malah banyak yang mati dan kami pun sulit melakukan perjalanan. Mohonlah kepada Allah agar menghentikan hujan tersebut pada kami." Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan." Setelah itu, hujan pun berhenti. Kami pun berjalan di bawah terik matahari. Syarik mengatakan bahwa beliau bertanya pada Anas bin Malik, "Apakah laki-laki yang kedua yang bertanya sama dengan laki-laki yang pertama tadi?" Anas menjawab, "Aku tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim." Lalu, doa ketika hujan deras, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Anas bin Malik di atas atau sebelumnya, ketika hujan tidak kunjung berhenti, Nabi Muhammad SAW memohon pada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi Muhammad SAW berdoa, "Allahumma hawalaina wala a'laina. Allahumma alal akami wal jibali wal zirabi wa butunil awdiyat wa manabitis syajari." Yang berarti, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim mengatakan ketika hujan semakin lebat, para sahabat meminta pada Nabi Muhammad SAW untuk memohon pada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Akhirnya beliau membaca doa di atas.
Lihatlah dalam kitab Zadul Ma'ad. Syekh Sholih As'ad Sadlan mengatakan bahwa doa di atas dibaca ketika hujan semakin lebat atau khawatir hujan akan membawa dampak bahaya. Lihatlah dalam kitab Zikru wa Tazakir. Berarti dapat kita ambil pelajaran bahwa doa di atas dibaca saat hujan itu deras dan membawa dampak bahaya seperti banjir besar atau banjir bandang. Ini bisa terjadi curah hujan dan itu kecil maupun berlangsung dalam waktu yang cukup lama, 3 atau 4 jam, atau daerah yang rawan banjir. Bisa jadi hujan yang turun tersebut menjadi sebuah musibah yang datang. Yang patut direnungkan bisa jadi hujan deras atau hujan lebat yang turun ini adalah teguran dari Allah. Barangkali itu adalah musibah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang. Mereka mengharap-harapkan agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau. Jika melihat mendung, terlihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah azab." Dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin setelah itu. Kaum tersebut yaitu kaum Ad. Ketika melihat azab, mereka mengatakan ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW di atas adalah siksaan yang menimpa kaum Ad, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat Al-Aqaf ayat 24 dan 25. Dan jika itu musibah, maka patut direnungkan bahwa musibah itu datang bisa jadi karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bagaimana dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Lihatlah dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di antara akibat dari perbuat dosa adalah menghilangkan nikmat dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana atau musibah. Oleh karena itu, hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah juga disebabkan oleh dosa. Lalu, ada sunai yang hilang dalam kehidupan kita, yaitu tambahan lafaz Allah atau lafaz azan ketika hujan. Di antara sunnah yang hampir tidak kita jumpai di masyarakat saat ini adalah tambahan lafaz azan ketika hujan. Sebenarnya mungkin banyak tokoh masyarakat yang mengenalnya, apalagi penjelasan tentang tambahan lafaz azan ini sangat mudah didapatkan dan banyak disebutkan di dalam buku-buku fikih. Namun, mengingat lafaz azan tambahan semacam ini jarang dikenal masyarakat sehingga dianggap asing atau bahkan ajaran sesat. Sehingga muazin enggan melantunkan lafaz itu ketika azan, karena bisa jadi masyarakat akan menilainya sebagai orang yang tersesat. Terdapat banyak riwayat yang menunjukkan adanya perbedaan antara lafaz azan biasa dengan lafaz azan ketika hujan. Berikut beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, dari Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah azan untuk salat di malam yang dingin. Anginnya kencang dan hujan. Kemudian beliau mengatakan di akhir azan, "Ala sallu fi rihalikum." Ala sallu fi rihal. Yang dimana artinya, salatlah di rumah kalian, salatlah di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyuruh muazin apabila cuaca malam dingin dan berhujan ketika beliau safar untuk mengucapkan Allah sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat kalian masing-masing. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Abu Daud. Kedua, dari Nafi beliau menceritakan
Ibnu Umar pernah berazan ketika sholat di waktu malam yang dingin dan berangin. Kemudian beliau mengatakan, Allah shollu fi rihal, yang artinya sholatlah di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan muazin ketika keadaan malam itu dingin dan berhujan untuk mengucapkan Allah shollu fi rihal, hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpesan muazin pada saat itu, apabila engkau selesai mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka janganlah engkau ucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkan shollu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Masyarakat pun mengingkari perkataan Ibnu Abbas tersebut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian merasa heran dengan hal ini? Padahal hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dari riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa lafaz azan tambahan ketika hujan sebagai berikut. Yang pertama, Allah shollu fi rihal, yang artinya sholatlah kalian di rumah. Yang kedua, Allah shollu fi rihalikum, yang artinya sholatlah kalian di rumah kalian. Yang ketiga, shollu fi buyutikum, yang artinya sholatlah di rumah kalian. Tiga lafaz di atas tidak dibaca semuanya, namun dipilih salah satu. Letak lafaz tambahan shollu fi buyutikum atau ala shollu fi rihal. Pertama, menggantikan lafaz hayya 'alas shalah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas di atas. Kedua, diucapkan langsung setelah selesai azan, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika menjelaskan hadis Ibnu Abbas, An-Nawawi mengatakan, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, muazin mengucapkan Allah shollu fi rihalikum di tengah azan. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar, beliau mengucapkan lafaz ini di akhir azannya. Kedua cara seperti ini diperbolehkan, sebagaimana ditegaskan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab pada bab azan, dan diikuti oleh mayoritas ulama mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'iyah. Data dalam kitab Syarh Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Lebih lanjut, Imam An-Nawawi menganjurkan agar dilakukan setelah azan. Beliau mengatakan, lafaz ini boleh diucapkan setelah azan maupun di tengah-tengah azan, karena terdapat dalil untuk kedua bentuk azan ini. Akan tetapi, sesudah azan lebih baik agar lafaz azan yang biasa diucapkan, tetapi ada. Lihatlah dalam kitab Syarh Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Lalu, berdoalah ketika mendengar petir. Apa doa yang dibaca ketika mendengar petir atau halilintar atau guntur? Dari Ikrimah mengatakan bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tatkala mendengar suara petir, beliau mengucapkan subhanallazi sabbahat lahu, yang artinya maha suci Allah yang petir bertasbih kepadanya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya petir adalah malaikat yang meneriaki atau membentak untuk mengatur hujan, sebagaimana pengembala ternak membentuk hewannya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, dia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan subhanallazi yubasyshirur raddu bihamdihi wal malaikatu min khifati, yang dimana artinya maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, inilah ancaman yang sangat keras untuk penduduk suatu negeri. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Jadi, doa yang bisa dibaca ketika mendengar petir atau guntur atau geledek atau semacamnya adalah bacaan subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, yang artinya maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. Itu bertanda bahwa malaikat saat itu bertasbih
Kejadiannya seperti yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah berikut ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-ra'du adalah masdar atau kata kerja yang dibendakan, berasal dari kata ada yarqudu dan yang berarti gemuruh. Namanya gerakan pasti menimbulkan suara. Malaikat adalah yang menggerakkan atau menggetarkan awan, lalu memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan setiap gerakan di alam ini, baik yang di atas langit maupun di bawah bumi, adalah dari malaikat. Suara manusia dihasilkan dari gerakan bibir, lisan, gigi, lidah, dan tenggorokan. Dari situ manusia bisa bertasbih kepada Rabb-nya, bisa mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Oleh karena itu, ar-ra'du, suara gemuruh, adalah suara yang membentuk awan atau membentak awan, dan al-barq, yaitu kilatan petir, adalah kilauan air atau kilauan cahaya. Lihatlah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Jadi, doa yang bisa dibaca ketika mendengar geledek atau suara petir adalah Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Demikianlah pembahasan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Islam. Allahu a'lam bishawab.